Jangan pernah sanjung aku karena kesuksesanku, tetapi teruslah gapai apa yang kamu inginkan agar kamu juga sukses seperti aku. Sama seperti materi kita di hari ini, dampak dari kolonialisme dan imperialisme juga mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya terhadap negara Indonesia. Banyak sisi positifnya, banyak juga sisi negatifnya. Nah, seperti apa kira-kira dan apa saja kira-kira sisi negatif, apalagi sisi positifnya pada dampak kolonialisme dan imperialisme masa penjajahan Hindia Belanda? Mari silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Dampak imperialisme dan kolonialisme pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ada beberapa bidang yang akan kita bahas, itu dalam bidang politik dan juga struktur pemerintahan. Yang kedua ada dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial dan budaya, dan yang keempat itu ada dalam bidang pendidikan. Tetapi terlebih dahulu kita harus mempelajari apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menganalisis dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan dari keberadaan Hindia Belanda di Nusantara saat itu, siswa diharapkan mampu menyadari bahwa dominasi asing itu telah merampas kedaulatan atau hak bangsa Indonesia, agar siswa dapat mengambil makna dari sisi positifnya, yaitu adanya perkembangan pendidikan, keragaman budaya, perubahan tatanan politik ke arah yang lebih berkembang, dan juga memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, baik dari bidang pertanian, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke bagian pertama, itu adalah bidang politik dan juga struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat terutama Belanda itu melakukan kebijakan yang sangat ketat dan juga cenderung menindas. Pemerintahan kolonial Belanda itu menjalankan politik pecah belah ataupun cenderung disebut sebagai politik divide et impera. Nah, tidak hanya politik pecah belah ataupun politik divide et impera, Belanda juga menghalalkan segala cara sehingga melanggar yang namanya norma-norma kemanusiaan, seperti pura-pura mengajak berunding dengan cara berdamai tetapi malah ditangkap, pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh. Jadi berangkat misalnya kita dari politik pemecahan belah ini tadi dan juga praktik tipu-tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Pengusaha kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan dan juga pemerintahan pribumi. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial, berkembang sistem kerajaan ini perkembangannya sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah disinggung di materi sebelumnya, bahwa pada masa kepemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, dia telah melakukan pembaruan dalam bidang politik dan juga dalam bidang administrasi. Daendels membagi wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ada kabupaten atau disebut sebagai Regestchap. Terus ada juga kabupaten ini dikepalai oleh seorang regent ataupun bupati. Namun status bupati sampai dengan camat yang disebut sebagai priai kala itu sepenuhnya menjadi pegawai negeri yang disebut sebagai Bineland Bestuur. Perubahan dalam bidang administrasi di Indonesia yang diterapkan oleh Belanda ini tadi semua terwujud setelah terlaksananya yang namanya tanam paksa di pertengahan 1850-an. Jadi untuk menjalankan beberapa kepemerintahan yang sudah dibentuk sama Belanda ini tadi, maka dibentuklah yang namanya beberapa departemen, seperti ada departemen pendidikan, ada departemen agama, kerajinan, pekerjaan umum, departemen keuangan, departemen urusan perang, dan departemen-departemen yang lainnya yang dibentuk oleh Belanda. Itu dia dalam bidang politik dan juga kepemerintahan. Sekarang kita lanjut kepada bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Perubahan sistem
Itu kita lihat dari perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintahan. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara raja dan juga kaulanya. Sistem itu telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum swasta. Perdagangan bebas pun mulai dilakukan. Jadi dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Singkat cerita, setelah pemerintahan Raffles berakhir, itu diganti dengan kepemerintahan Hindia Belanda. Ekonomi uang itu terus berkembang dan juga kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan ini juga didukung oleh perkembangan dalam bidang perbankan. Jadi banyak sekali bank-bank yang berkembang pada masa itu, seperti ada The Javas Bank. The Javas Bank ini didirikan di Batavia. Terus kemudian menyusul berdiri bank-bank lain seperti ada Nederlands Handels, terus ada The National Handelsbank, dan juga ada Eskompoto Bank. Nah, selain itu, bank lain yang juga berkembang itu berasal dari Inggris dan juga Cina. Indonesia juga tidak mau ketinggalan. Dibentuk juga bank milik pribumi, yaitu Bank Desa dan juga Lumbung Desa. Dampak lain dari pemerintahan kolonial Belanda adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta. Jadi, jalur-jalur transportasi dari ini banyak membawa perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan itu membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan, anakku. Karena semuanya ini didukung karena munculnya angkutan, seperti ada angkutan laut dan angkutan-angkutan yang lainnya. Dampak lain dari kepemerintahan kolonial Belanda itu karena munculnya kota-kota baru pada perdagangan bebas, itu ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api di Jakarta juga ke Bogor. Hal itu membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Selain itu muncul juga pelabuhan-pelabuhan yang membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Karena semuanya itu didukung munculnya angkutan kapal laut. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan juga transportasi. Kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan kereta api dan juga jalan pos telah mempercepat yang namanya pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi itu semakin berkembang dengan cepat. Sistem ekonomi kapitalis juga mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di dunia. Jadi sebenarnya bukan hal-hal negatif saja yang kita dapatkan dari terjadinya imperialisme dan kolonialisme kala itu, tetapi juga ada hal-hal positifnya. Kita lanjut kepada bidang yang ketiga, itu orang-orang barat itu mulai memandang bahwa mereka yang berkulit putih itu sebagai kelompok kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, sedangkan kaum pribumi dipandang sebagai bangsa ataupun masyarakat kelas 3. Bayangkan betapa kejamnya orang-orang barat, padahal yang mereka duduki itu adalah wilayah Indonesia sendiri. Jadi penilaian terhadap pandangan itu sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang dijajah oleh Hindia Belanda ataupun orang-orang barat. Nah, memang bangsa barat ini ingin memberantas budaya feodal. Itu bisa dibuktikan dengan Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi yang sudah tertanam sejak bertahun-tahun. Status dan hak-hak istimewa itu justru diambil oleh Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Harus juga diakui dengan adanya dominasi orang-orang barat di Indonesia itu telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Jadi bahkan perkembangan budaya barat yang cenderung dipaksa itu juga telah menggeser nilai-nilai budaya ke-Indonesiaan yang sudah tertanam sejak lama. Nah, yang paling menyedihkan ini dengan alasan modernisasi Nakku, para penguasa barat tidak mau tahu tentang tradisi ataupun norma-norma termasuk nilai halal dan juga nilai haram dalam agama Islam. Misalnya dengan budaya minum-minuman keras, kemudian mengarah kepada pergaulan perempuan dan juga laki-laki yang cenderung dikatakan sebagai pergaulan bebas, tidak dibatasi oleh orang barat. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat yang beragama Islam khususnya, kaum kolonial ini yang sedang menjajah Indonesia dikatakan sebagai orang kafir kala itu. Kemudian pada zaman kepemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan juga budaya itu mendapat perhatian yang sangat khusus. Terbukti dari adanya terbitan buku-buku. Buku-buku itu seperti ada buku History of Java. History of Java itu ditulis oleh Raffles sendiri. Terus ada buku yang ditulis oleh William Marsden, dan buku itu berjudul History of Sumatra, dan masih banyak buku-buku lainnya yang diterbitkan oleh orang-orang barat untuk melihat situasi dan juga keadaan Indonesia kala itu. Jadi bisa dipastikan bahwa dampak dari keberadaan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial itu pun ada, terkhususnya dalam pertambahan kebudayaan di Indonesia. Yang terakhir itu adalah dalam bidang pendidikan. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak yang disebut sebagai babak baru. Kenapa? Karena disitulah dimulai yang namanya era politik etis. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan juga transmigrasi. Di era politik etis ini muncul simbol baru yang disebut sebagai kemajuan. Berarti di dalamnya pasti banyak kemajuan-kemajuan, terkhususnya dalam bidang politik. Nah, kenapa? Karena bisa dilihat dunia ini mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami yang namanya perubahan, walaupun sebenarnya sedikit demi sedikit. Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan ini tadi, dalam era politik etis ini dikembangkan yang namanya program pendidikan. Pendidikan ini ternyata tidak hanya untuk orang Belanda, tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi. Walaupun sebenarnya ada beberapa syarat-syarat tertentu jikalau kita mau menyandang gelar pendidikan. Nah, melalui program pendidikan ini juga ada beberapa orang yang mendukung, salah satunya adalah R.A. Kartini. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara Indonesia, tetapi juga pada sektor swasta Belanda. Contohnya, dalam bidang pendidikan meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada pertumbuhan sekolah-sekolah yang ada khususnya di wilayah Indonesia. Untuk memperluas program pendidikan ini, Nakku, maka keberadaan sekolah guru itu sangat diperlukan. Maka dibangunlah yang namanya sekolah guru. Jadi universitas guru lah istilahnya. Dikumpulkan beberapa orang yang sudah diajari di Belanda dan dikembangkanlah ilmu pengetahuan mereka untuk mengajarkan kaum-kaum terpelajar di Indonesia. Jadi munculnya kaum terpelajar itu mendorong banyak sekali perubahan. Contohnya ada surat kabar, ada koran, dan lain sebagainya. Itu berdampak sangat baik bagi bangsa Indonesia. Karena dari berbagai informasi, contohnya dari koran dan juga surat kabar, dinilai lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan, kemerdekaan, terus menyebar ke kalangan pelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi berkat informasi yang berkembang inilah, maka kaum terpelajar terus melakukan dialog dan juga berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya sendiri, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan itu terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia, dan itu dicetuskan pada 28 Oktober 1928.
Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna dari sisi positifnya akan dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap penjajahan Hindia Belanda. Nah, pertanyaan pertama buatmu, silahkan lihat di Google Classroom. Pertanyaan yang kedua, nilai karakter apa yang terdapat di dalam video pembelajaran kita di hari ini? Pertanyaan yang ketiga, silahkan lagi lihat di Google Classroom. Dan sampai ketemu minggu depan, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati.